Punya mimpi pengen petik sayuran segar setiap pagi dari kebun sendiri, tapi langsung minder begitu melihat halaman rumah yang cuma seukuran langkah kaki? Jangan berkecil hati dulu. Buang jauh-jauh anggapan kalau berkebun itu harus punya tanah yang luas bergulung-gulung. Di zaman modern seperti sekarang, pekarangan yang sempit, dinding teras yang kosong, atau bahkan pagar rumah yang gersang bisa kalian sulap menjadi sebuah ketahanan pangan mini yang menghasilkan sayuran hijau melimpah. Rahasianya, kita tidak lagi menanam melebar ke samping, melainkan merayap ke atas. Selamat datang di era kebun sayur vertikal, sebuah solusi jenius untuk kalian yang ingin tetap produktif di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Halo Sobat Ruang Hijau, senang sekali rasanya bisa kembali berbagi inspirasi seputar dunia tanaman hias dan urban farming bersama kalian. Menghadapi keterbatasan lahan di area perumahan modern, memang seringkali membuat kita harus memutar otak. Namun keterbatasan itulah yang melahirkan kreativitas. Belakangan ini, tren vertical garden atau kebun vertikal untuk tanaman pangan sedang naik daun dan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat urban. Tidak hanya memberikan pasokan makanan yang jauh lebih sehat dan bebas dari bahan kimia berbahaya, kebun vertikal ini juga memiliki fungsi estetika yang luar biasa. Bayangkan saja, sebuah dinding semen yang tadinya kusam dan membosankan, tiba-tiba berubah menjadi sebuah dinding hijau yang menyegarkan mata, sekaligus mengenyangkan perut. Menarik banget kan? Secara sederhana, kebun sayur vertikal adalah metode bercocok tanam dengan memanfaatkan bidang tegak lurus sebagai tempat tumbuh tanaman. Metode ini membebaskan kalian dari ketergantungan pada hamparan tanah pekarangan yang luas. Konsep ini sebenarnya mengadopsi cara alam bekerja, di mana banyak tanaman di hutan tropis tumbuh merambat pada batang pohon besar untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, di area rumah, kita bisa merekayasa hal tersebut menggunakan berbagai macam sistem struktur buatan, mulai dari rak bertingkat, pipa paralon yang digantung, kantong-kantong flanel khusus, hingga pemanfaatan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Ada banyak sekali keuntungan yang bisa kalian dapatkan dengan beralih ke sistem vertikal ini. Keuntungan yang paling jelas tentu saja adalah efisiensi ruang yang luar biasa maksimal. Area yang tadinya hanya bisa menampung 3 sampai 4 pot tanaman di lantai, sekarang bisa menampung hingga puluhan tanaman sekaligus jika disusun ke atas secara vertikal. Selain hemat tempat, kebun vertikal juga jauh lebih minim gangguan dari hama tanah, seperti siput atau ulat tanah yang sering merusak tanaman muda. Sirkulasi udara di sekitar tanaman juga menjadi jauh lebih baik karena posisinya yang menggantung atau bertingkat, sehingga risiko tanaman terkena jamur akibat kelembaban tinggi bisa ditekan sekecil mungkin. Nah, bagi kalian yang baru ingin memulai, langkah pertama yang paling krusial adalah memilih sistem vertikal yang paling cocok dengan kondisi rumah serta anggaran yang kalian miliki. Jika kalian menyukai estetika dan kerapihan, sistem rak bertingkat dari bahan kayu atau besi baja ringan bisa menjadi pilihan utama. Kalian tinggal menyusun pot-pot tanaman di atas rak tersebut secara berundak. Sistem ini sangat fleksibel, karena pot bisa dipindah-pindah dengan mudah jika tanaman membutuhkan perawatan khusus. Pilihan kedua yang tidak kalah populer adalah sistem kantong dinding atau wall planter bag. Biasanya bahan ini terbuat dari kain rajutan tebal atau flanel geotekstil yang sudah memiliki kantong-kantong kecil tempat menaruh media tanam. Sistem ini sangat cocok untuk dipasang langsung pada dinding pagar atau tembok rumah yang kosong. Namun jika kalian adalah pecinta konsep ramah lingkungan dan ingin menghemat biaya sekecil mungkin, pemanfaatan botol plastik bekas air mineral atau jerikan bekas bisa menjadi solusi yang luar biasa cerdas. Kalian tinggal memotong bagian samping botol, melubangi bagian bawahnya untuk saluran air, lalu merangkainya menggunakan tali nilon atau kawat untuk digantung di area teras. Setelah menentukan sistem wadahnya, hal penting berikutnya yang tidak boleh dianggap sepele adalah pemilihan jenis sayuran. Ingat ya Sobat Ruang Hijau, tidak semua jenis sayuran bisa tumbuh dengan optimal di dalam sistem vertikal. Kita harus memilih tanaman yang memiliki sistem perakaran yang cenderung dangkal dan tidak terlalu berat saat tumbuh besar. Sayuran daun adalah kandidat terbaik dan paling anti gadal untuk sistem ini. Jenis sayuran seperti selada keriting, pakcoy, kangkung, bayam hijau, bayam merah, dan sawi manis dijamin akan tumbuh dengan sangat subur. Selain sayuran daun, kalian juga bisa menanam tanaman herbal dan bumbu dapur seperti daun bawang, seledri, kemangi, mentol, bahkan cabai rawit dan tomat cherry di bagian rak yang paling atas agar mereka mendapatkan ruang yang cukup untuk berbuah. Sekarang, mari kita bedah kunci sukses dalam merawat kebun sayur vertikal agar hasilnya bisa rimbun dan memuaskan. Hal pertama yang wajib diperhatikan adalah media tanam. Karena volume tanah di dalam pot vertikal cenderung terbatas, kalian wajib menggunakan racikan media tanam yang sangat kaya nutrisi, gembur, dan poros. Jangan sekali-kali menggunakan tanah murni dari pekarangan yang padat karena akan membuat air menggenang dan memicu busuk akar. Racikan ideal yang paling direkomendasikan adalah campuran tanah topsoil, pupuk kompos atau kotoran kambing yang sudah matang,
matang dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1. Campuran ini akan memastikan akar tanaman bisa bernafas dengan lega dan mendapatkan pasokan makanan yang cukup. Tantangan terbesar dari kebun vertikal biasanya terletak pada masalah penyiraman dan pencahayaan. Karena posisinya yang bertingkat, pot bagian atas cenderung lebih cepat kering karena terkena embusan angin dan paparan sinar matahari langsung. Sementara pot bagian bawah seringkali menerima tetesan air dari atas sehingga menjadi terlalu lembab. Untuk mengatasinya, pastikan kalian melakukan penyiraman secara merata menggunakan spray atau gembor kecil. Lakukan penyiraman secara rutin 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari sebelum terik matahari dan sore hari saat cuaca mulai teduh. Jika kalian memiliki anggaran lebih, memasang sistem irigasi tetes otomatis berskala kecil menggunakan selang mikro akan sangat membantu menghemat waktu dan tenaga kalian. Jangan lupa juga soal faktor pencahayaan matahari. Sayuran membutuhkan setidaknya 4-6 jam sinar matahari langsung setiap harinya agar proses fotosintesis berjalan sempurna dan daunnya tidak tumbuh kurus tinggi atau biasa disebut ketiadaan cahaya. Oleh karena itu, pilihlah dinding atau area teras rumah yang menghadap ke arah timur atau barat agar kebun vertikal kalian bisa menangkap limpahan cahaya matahari pagi atau sore secara maksimal. Lakukan juga rotasi atau pemutaran posisi pot secara berkala, misalnya seminggu sekali agar seluruh tanaman mendapatkan keadilan dalam hal pembagian sinar matahari. Terakhir, lakukan pemupukan susulan secara berkala untuk menjaga ketersediaan nutrisi di dalam media tanam yang terbatas tersebut. Karena ini adalah sayuran yang akan kalian konsumsi sendiri bersama keluarga tercinta, sangat disarankan untuk menggunakan pupuk organik cair atau POC. Kalian bisa menyemprotkan pupuk organik cair ini ke daun dan media tanam seminggu sekali dengan dosis yang sesuai petunjuk. Selain aman untuk kesehatan tubuh, penggunaan pupuk organik juga akan menjaga cita rasa sayuran kalian menjadi jauh lebih manis, renyah, dan segar saat dimakan nanti. Bagaimana Sobat Ruang Hijau? Ternyata menyulap dinding rumah yang kosong menjadi sebuah kebun sayur vertikal yang produktif dan estetik itu tidak sesulit yang dibayangkan, bukan? Dengan sedikit kreativitas dan konsistensi dalam perawatan, kalian sudah bisa menghemat pengeluaran belanja dapur bulanan, sekaligus memberikan asupan makanan yang jauh lebih sehat untuk keluarga di rumah. Yuk, tunggu apa lagi? Ambil pot kalian, siapkan medianya, dan mari kita mulai menghijaukan dinding rumah kita minggu ini juga. Tulis di kolom komentar ya, sistem vertikal mana yang paling ingin kalian coba terapkan di rumah. Terima kasih sudah menyimak, tetap hijau, tetap semangat, dan sampai jumpa di video panduan seru berikutnya.